Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan kegiatan LDKS pada hari ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, saya sebagai moderator dari materi public speaking akan membagi sesi materi ini menjadi dua sesi. Sesi yang pertama, penyampaian materi, dan sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Hari ini, tanggal 26 Januari 2026, kita tidak hanya sekedar berkumpul, tapi kita akan membedah tuntas sebuah materi, yaitu public speaking. Perkenalkan, saya Friska Adelia Pratama akan menemani perjalanan kalian selama 1 jam atau 45 menit ke depan agar tetap seru dan bermakna. Di samping saya telah hadir narasumber kita. Langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita. Nama Adila Kurnia F. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 04 November 2005. Alamat Desa Jono Kecamatan Temayang. Jenis kelamin perempuan. Status mahasiswa. Nomor telepon 0812 1770 4515. Email adilakurnia@gmail.com. Riwayat pendidikan SD, SDN Jono 1, SMP, MTSN 1 Bojonegoro, SMA, MAN 1 Bojonegoro, S1, UNESA. Moto hidup, tumbuh tangguh bermanfaat. Pengalaman organisasi, Ketua PRIP PNU Jono 2025, Kepala DPPO FKMB UNESA 2024. Paguyuban Putra Putri Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Wakil Ketua Indonesia 2024, Sekretaris 2 IFA Bojonegoro 2025, Wakil Ketua 4 PCIP PNU Bojonegoro 2025. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita semua sudah tidak sabar untuk mencari ilmu dari narasumber kita. Yang terhormat Kak Adila Kurnia F, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Mohon izin membuka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Sebelumnya ini dari MTS dan MA. Oke, aku izin berdiri aja ya teman-teman ya. Oke, kalau bicara tentang public speaking, apa sih yang ada di pikiran kalian? Bicara, apalagi? Komunikasi. Ada lagi yang cowok-cowok ini suaranya nggak ada? Apa yang Anda pikirkan tentang public speaking? Bicara, komunikasi, public, di depan? Betul, di depan banyak orang. Boleh next slide Kak? Nah, public speaking bisa diartikan sebagai kemampuan berbicara di depan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, menginspirasi, ataupun juga memengaruhi audiens. Tentunya keterampilan ini sangat penting ya teman-teman untuk dimiliki kita semuanya, karena
Berbagai bidang kehidupan baik profesional maupun pribadi sangat tentunya memerlukan adanya komunikasi seperti itu. Oke teman-teman, di sini ada yang udah berpengalaman jadi MC, pidato atau yang lainnya, boleh angkat tangan? Masa belum pernah berpidato, Rek? Sudah ya. Ada yang sudah pernah nge-MC? Hei, MC ya, tolong pakai M. Sorry. Adakah? Belum ada, berarti habis ini harus ada output dari kegiatan kita hari ini. Nantinya teman-teman harus bisa berbicara di depan umum, entah itu berpidato, entah itu MC ataupun memberikan opini bagi teman-teman semuanya. Boleh next Kak? Oke, seperti tadi tujuan public speaking bisa dilihat. Yang pertama, menyampaikan informasi. Biasanya ini dilakukan oleh teman-teman semuanya tentunya ya. Pasti tahu lah ya menyampaikan informasi seperti apa. Yang kedua, memengaruhi orang lain. Ini biasanya dilakukan oleh ketua-ketua OSIS saat pemilihan. Dia menyalurkan orasinya ataupun sales ya. Tuh apa? Profesi apa sih yang paling dekat dengan public speaking? Profesi apa yang paling dekat dengan public speaking? MC, apalagi? Guru, betul. Penyanyi, oke boleh. Apa lagi? Pejabat, betul sekali. Pengacara boleh, apa lagi? Apa? Kepala desa boleh. Pedai boleh, Masya Allah, tabarakallah. Hakim, nggih, naam. Betul sekali ya. Banyak banget kan ya tentunya yang profesi berkaitan dengan public speaking. Makanya public speaking itu penting. Selanjutnya kedua adalah mengendalikan situasi. Ini biasanya kalau teman-teman udah rame, MC-nya kan bilang, "Halo teman-teman saya, masih bisa menunjukkan pandangan kepadaku." Seperti itu contohnya ya. Ada juga membangun emosional atau koneksi. Biasanya dilakukan di organisasi untuk membangun koneksi, entah itu saat penggalangan dana ataupun apapun, dan juga menghibur dan lain-lain. Banyak sekali ya teman-teman tujuan public speaking. Boleh next Kak? Oke, masih di manfaat public speaking, mengembangkan pikiran. Walah nyatet kabeh rek iki. Luar biasa sekali. Di sini presentasi berarti ya. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan komunikasi, membangun rasa percaya diri, menginspirasi dan memotivasi dan meningkatkan peluang karir dan lain-lain. Aku boleh cerita gak Rek? Oke ya. Jujur ya, kalau boleh jujur aku baru bisa ngomong seperti ini baru sampai saat aku kuliah. Dulu juga aku ikut OSIS di MAN 1 Bojonegoro. Sebelumnya aku ya ngomong itu kayak gitu, banyak gitu. Terus kadang juga berbelit-belit ya. Nah, karena aku ikut OSIS, alhasil dituntut buat seringkali di depan ya, buat memandu acara, buat memandu teman-teman saat MOS, masa orientasi siswa, apa kalau di sini? Mat sama ya. Jadi kan kita harus terbiasa untuk berbicara. Nah, dari situ aku mulailah menjadi seorang yang yeping banget. Ya, yeping banget. Nah, dan itu sampai saat ini alhamdulillah dari bicara ini diakui ya, mulai dari menjadi peluang karirku, dan saat ini aku adalah seorang MC dan alhamdulillah dapatnya banyak banget Rek ya. MC itu kira-kira dapat berapa? 5 juta, Masya Allah, amin ya. Ya kalau belum BNSP kan ada sertifikasi buat public speaking, MC gitu, berbayar 3 juta paling murah. Itu kalau belum BNSP ya teman-teman.
Ini teman-teman boleh banget peluang besar buat teman-teman yang pengen jadi MC atau lainnya. Tak sepil dikit ya. Kalau di dinas belum BNSP, fee-nya sampai 400.000. Kalau sudah bisa tambah sampai ada seniorku yang sekali manggung 3.500.000. Sekali tok. Sekali tok. Bayangkan itu kalau seminggu peng 5. Berapa? 15 juta. Nah, maka dari itu teman-teman harus bisa nih, yuk belajar ngomong, belajar public speaking. Gimana caranya? Ya udah dimulai dari hal-hal kecil aja. Kalau di atas motor boleh dong yapping gitu. Seperti itu ya teman-teman. Karena manfaat public speaking ini banyak banget ya. Tentunya mengembangkan pikiran. Bisa kalau diskusi kan banyak kadang teman-teman yang ragu gitu ya buat ngomong kayak aku pengen ngomong tapi aku nggak tahu. Isin. Loh gak usah izin, gak apa-apa. Happy aja, les aja dengan dirimu sendiri. Gak ada yang salah. Semuanya adalah saatnya kita untuk berjuang dan bertakwa. Masya Allah, tabarakallah. Oke, meningkatkan kemampuan komunikasi ya. Tentunya ini juga harus banget OSIS harus bisa ini. Nanti ngomong ke bapak ibu gurunya seperti apa, ngomong ke teman-temannya yang lain seperti apa, kudunya OSIS tuh harus bisa berbicara dengan baik ya. Selanjutnya membangun rasa percaya diri. Nah, banyak orang yang nggak pede karena dia nggak tahu mau ngomong apa. Sedangkan kalau orang banyak ngomong, biasanya pede-pede aja ya. Kadang yang penting ngomong bukan ngomong yang penting. Tapi jangan gitu ya teman-teman, kita harus ngomong penting, yang diomongkan harus juga penting. Jangan yang penting ngomong, harus berbobot, harus berpikir kritis untuk itu. Selanjutnya menginspirasi dan memotivasi. Ya banyak orang yang suka dengan orang-orang yang bicara. Ada yang kenal Mbak Osa Adnan? Keren kan orangnya? Mirip enggak? Enggak. Ini apanya ya? Adiknya, anak Didi. Ya, itu adalah salah satu tentor saya yang sangat menginspirasi saya tentunya. Ya, aku banyak sekali belajar dari Mbak Osa Adnan ya, 2 kali ikut kelasnya beliau dan luar biasa banget beliau, dan alhamdulillah saat ini juga kadang kalau Mbak Osa tidak berkenan, ya saya ditugaskan oleh Mbak Osa seperti itu. Nah, itulah pentingnya public speaking ya teman-teman ya. Selanjutnya ada meningkatkan peluang karir dan lain-lain. Fun fact-nya, kalau bisa ngomong, teman-teman banyak sekali peluang karir yang seperti tadi teman-teman bicarakan ya. Bahkan sekarang kalau Anda bisa ngomong, live TikTok aja dapatnya berapa loh? Banyak kan ya? Di give begitu. Terus jadi tim media itu dapatnya banyak, ngerjain endorsan itu juga dapatnya banyak teman-teman. Jadi gak rugi kok kalau teman-teman bisa public speaking, dan kudunya mulai saat ini harus bisa public speaking. Boleh next Kak? Nah, jenis-jenis public speaking, ada informative speaking, inspirational speaking, persuasive speaking, dan juga entertainment speaking. Nah, yang pertama ada informative speaking, yaitu menyampaikan informasi atau fakta kepada audiens. Contohnya ada di seminar atau kelas. Contohnya juga yang sering ke stasiun ada. Kalau di stasiun pasti setiap ada pemberhentian pasti gini, kami informasikan kepada seluruh penumpang PT Kereta Api bahwasanya sebentar lagi TK akan menuju ke stasiun pemberhentian akhir stasiun Bojonegoro, bla 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 bla. Pasti ada. Dan orang penyiar gitu gajinya juga banyak, Rek. Cuma gitu tok loh. Banyak itu gajinya. Dan jangan salah kira ya, orang ngomong-ngomong ternyata berduit, Rek. Amin ya. Yang kedua, tapi saat ini jangan tujuanmu adalah bisa ngomong untuk dapat duit nantinya. Kalau bisa ngomong sekarang adalah untuk menumbuhkan citra diri dari teman-teman khususnya OSIS nih ya. Selanjutnya ada jenis inspirational speaking, yakni menginspirasi audiens melalui cerita atau
motivasional atau kisah nyata. Ini biasanya storytelling dilakukan oleh motivator ya. Kalau aku kayaknya nggak bisa bermotivasi deh. Ya semoga teman-teman termotivasi ya. Selanjutnya ada persuasive speaking, yaitu untuk membujuk atau memengaruhi pandangan audiens. Bisa karena kampanye, biasanya juga kayak sales. Mbak ini ada produk ini bla 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 bla. Produknya bagus Mbak, bisa bikin kulitnya glowing, bisa bikin jerawatnya hilang, bisa bikin malah putih. Seperti itu kan teman-teman kadang terpengaruhi. Nah itulah namanya jenis public speaking yang persuasive speaking. Dan yang terakhir ada entertainment speaking, yaitu untuk menghibur audiens melalui humor, cerita menarik, komedi tunggal, MC acara atau yang lainnya. Teman-teman ada yang sering nonton dangdutan? Nah, MC-nya kan wasik toh. Iya masih bersama. Gak bisa tapi aku. Nah itu adalah salah satu juga tujuan dari public speaking, yaitu untuk seneng gak kalau digituin? Seneng, alhamdulillah ya. Boleh next Kak. Nah ini ada elemen penting dari public speaking, visual, verbal, dan vokal. Faktanya ya, dari tiga elemen ini, yang paling dilihat pertama kali adalah visualnya atau looknya. Visual itu apa sih? Visual itu adalah apa yang kita tampakkan saat pertama kali masuk ke dalam forum. Bagaimana pembawaan kita, bagaimana kerapian kita, bagaimana cara berpakaian kita. Karena 10 menit pertama orang ngomong itu yang menentukan citra diri seseorang itu. Jadi diusahakan kalau kemana-mana boleh dong yang rapi ya teman-teman. Gak harus baru kok pakaiannya, yang penting rapi, disetrika, tidak lecek, tidak kelunturan gitu. Jadi kayak diketoknya dilihatnya wow, magic gitu ya. Visual itu terdiri dari postur, gestur, ekspresi wajah, kontak mata, dan juga pakaian. Nah, postur, teman-teman kalau ikut pageant, tahu pageant gak? Kedutaan, ajang duta-duta, itu dari masuk aja udah dinilai teman-teman. Masuk itu buka pintu, cekrek, dinilai, duduk, gak boleh bungkuk, gak boleh mepet, kayak Masya Allah. Tapi itu melihatnya kita, wah luar biasa sekali. Kalau teman-teman lihat duta gimana? Senang gak? Termotivasi gak? Aku pengen jadi itu gitu. Duta apa? Masya Allah. Aduh kacong. Ada yang namanya gestur. Tahu gestur gak? Gini. Ya. Kalau ngomong lebih baiknya ditambahi gini. Kalau ngomong menengahi gini kan kayak feel-nya kurang ya. Kayak kok ngomong tuh kurang gitu loh. Paham gak sih kurang gitu loh. Pokoknya gitulah ya. Ya, lebih baik bergestur tapi jangan ada orang yang ngomong itu muter-muter gini. Kamu lihatnya kalau gitu risih nggak? Nah itu kalau gestur boleh di tempat saja, berpindah seperlunya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa ini namanya? SMP. Maaf. Ya bener. Selamat pagi Osim YPP Miftahul Ulum Siti Yaji. Seperti itu teman-teman, jadi gak usah berlebihan sampai muter-muter gini ya. Seperlunya aja gestur dan ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu pengaruh banget sama suara. Ini aku pakai smiley. Kalau pakai suaraku biasanya kayak gini. Suaraku sepertinya biasa ya, tapi kalau nge-MC suara saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda nggak? Nah, itu yang namanya smile. Diusahakan dengan senyum. Nanti suaranya juga ikut betul.
Kalau kamu lihat orang ngomong terus mencurang tuh kamu melok pengen, iya gak? Ya jadi Karo harus senyum. Terus kontak mata, diusahakan melihat ke audiensnya. Mbak, aku tapi kalau lihat mata audiens terus gregeli, gemeter malah ngeblank. Gimana solusinya? Lihatlah dahinya. Dahinya teman-teman itu dilihat gini. Nggak usah lihat matanya. Kalau lihat mata kan biasanya ngeblank ya, teman-teman ya, benar nggak? Jadi boleh banget langsung dilihat dahinya atau dilihat objek yang di atasnya teman-teman. Jilbab kayak ini apa-apanya tapi jangan yang tinggi gini. Terus kalau ngomong sama orang gregeli, kalau misal kita tatap mata empat mata, kalau lihat badoke kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi ya dilihatlah alisnya, jadi gak sepiro ketok banget lah kalau kalau gregeli kayak gitu. Terus yang tadi pakaian, nah itu dari visualnya, karena pertama kali yang dilihat orang adalah visual. Selanjutnya ada verbal, pemilihan diksi, bahasa yang sesuai, dan lugas. Jadi teman-teman sebelum bertindak sebagai public speaker harus diusahakan tahu apa yang akan disampaikan. Jadi kita berbekal dengan materi apa yang harus disampaikan, karena kalau kita nggak ada bekal otomatis kita bakal ngestak gitu, kayak aku apa yang ngomong apa ya, terus bingung mau apa. Jadi harus dipersiapkan dulu sebelum yang namanya public speaking teman-teman. Pemilihan diksi, pemilihan kata-katanya, ada juga bahasa yang sesuai. Kalau disuruhnya bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja, jangan ditambah-tambahi bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tapi kalau nggak apa-apa sih, itu nilai plus ya. Tapi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, yang tidak sopan seperti itu. Dan juga lugas, teman-teman harus yakin dengan apa yang akan disampaikan. Selanjutnya elemen yang ketiga adalah vokal, antara artikulasi, intonasi, tempo, jeda, smiling voice. Artikulasi ya jelas, A, I, U, E, O nya jelas, ngomong apanya jelas, gak usah ngomong kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua, gak jelas. Nah nanti audiensnya tidak menangkap apa yang kita bicarakan. Silahkan berbicara dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, santai saja, dinikmati saja saat berbicara, seperti itu. Next kakak. Nah ini nih, aku pengen tahu nih, teman-teman biasanya kalau public speaking yang dirasakan apa? Keraguan dalam hatinya apa? Tremor, isin, apalagi? Ngejer, terus apa nih? Gugup, keringat dingin, apalagi? Adem panas, Masya Allah. Nah ini aku mau berbagi tips and trick ya. Orang dredeg itu biasanya orang yang kurang siap. Makanya silahkan disiapkan terlebih dahulu dengan baik, dilatih di depan kaca. Ya melihat diri sendirilah ya. Dilatih dimanapun, cobalah berlatih dengan teman-teman gak apa-apa, seperti itu. Terus biasanya dredeg temor itu pas awal tok, pas opening tok kan. Nah sebelum masuk forum, tarik nafas dulu kayak tarik nafas dulu, tapi ya jauh saya mic, no ya. Tarik nafas sedalam-dalamnya, silahkan sholawat 3 kali di dalam hati saja. Insya Allah nanti akan sedikit meredakan ketremoran dari teman-teman semuanya. Nah ini kendala-kendalanya tak bagi jadi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah kendala psikologis atau mental, kecemasan, kurang percaya diri, overthinking. Cemas iki kok nek aku gak iso piye, iki nek aku salah engko piye, terus engko nek wong ndelok aku ngono iki piye gitu ya. Teman-teman kadang terlalu pede ya, terlalu pede untuk memikirkan hal-hal tersebut, padahal belum tentu orang yang
kita ajak bicara itu memikirkan hal tersebut ya. Gak usah pede-pede banget lah. Anggap saja saat kita bicara di depan, kita yang paling tahu apa yang kita bicarakan. Anggap saja yang di depan itu dia lo nggak tahu apa-apa. Seperti itu. Jadi kayak kamu pede aja deh. Terus kendala kedua yaitu kendala persiapan dan materi. Adanya kurang persiapan, penghafalan kata per kata, dan tidak mengenal audiens. Nah ini nih, sebelum jadi MC atau sebelum jadi pembicara, silahkan ditanyakan terlebih dahulu, Mbak nanti audiensnya siapa? Mbak kegiatannya jam berapa? Mbak nanti bajunya apa? Mbak nanti materi yang tak sampaikan apa saja? Silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Karena faktanya kamu bicara sama anak TK, bicara sama anak SMP, bicara sama mahasiswa, bicara sama orang tua, itu treatmentnya berbeda. Kalau kamu bicara anak TK dengan aku berbicara kayak kamu seperti ini kan beda. Nggak mungkin kan didengerin kayak asyik bermain. Kalau anak TK ya, halo selamat pagi adik-adik. Harus lebih fun, harus lebih ceria. Kalau sama anak SMP kan ya kayak kita biasanya ya kayak ya udah sih. Kita gimana sih biasanya ya gak sih? Kalau bicara sama orang tua, kudu lebih sopan lagi. Selamat malam Bapak Ibu, kami sampaikan selamat datang di halaman YPP Miftahul Hulum Siti Aji dalam rangkaian acara pengajian halal lebih halal bla 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 bla, seperti itu teman-teman. Dan ketiga adalah kendala teknis atau keblablasan, terlalu berlebihan. Biasanya bahasa tubuhnya tidak tepat, bergantung pada visual eye dan filter word. Nah, gunakan teman-teman yang jadi masalah saat ini adalah kadang orang itu terpaku pada PPT. Jadikan PPT itu alat ya, bukan tempat kamu membaca. Gunakan ini kan poin-poin toh, jadi kamu bisa seyepingnya aja kalau di depan, tapi ya harus dipelajari terlebih. Betul sekali teman-teman, just sekali. Selain ini ada lagi yang kiranya teman-teman rasakan kendala saat pengen public speaking? Sudah, itu aja. Suaranya biasanya bulat-bulat, berbicaranya bulat. Nah itu harus banyak-banyak berlah. Betul sekali. Dulu aku juga bulat-bulat seperti itu, Re. Terus alhamdulillah sekarangnya ya seperti inilah, ya sedikit bulat ya ada, tapi berkurang banyak. Jadi boleh teman-teman kalau naik motor apa berlatih aja. Aku kadang kalau di motor itu bikin podcast. Kembali lagi bareng saya Dila Korea Fitriani dalam rangkaian podcast Malam Jumat. Hadirin, pernah gak sih bahwasanya bapak-bapak kayak bikin podcast aja di motor sambil podcastan seperti itu? Anggap saja kamu adalah pembicara yang paling wow se-Spotify gitu ya. Next Kak. Nah, cara mengatasi, kok per slide enek fotoku kabeh ya Allah. Malu. Yang pertama adalah tingkatkan jam terbang. Sering berlatih di depan cermin atau berbicara di forum kecil. Nah biasanya kalau OSIM rapat itu silahkan kalau ada pendapat kan langsung cung seperti aja. Nggak usah takut salah, pede aja. Saya punya pendapat seperti ini, seperti ini, silahkan diungkapkan sebagai bentuk latihan public speaking. Terus itu ya, berlatih di depan kaca, kalau mau ada apa-apa boleh banget langsung ke depan kaca latihan, ataupun kayak tadi aku di motor, seperti itu. Terus solusi yang kedua adalah fokus pada audiens. Bangun hubungan, sesuaikan gaya bicara dan harus berinteraksi. Bangun hubungan berarti kayak menyapa, selamat pagi Osim, bagaimana kabarnya? Kalau mulai rame, halo, terus langsung diajak ice breaking, biasanya gitu ya, biar menganukan fokus saya teman-teman.
Ada juga yang itu, kuasai materi ya. Ini sangat krusial sekali. Pahamkan konsepnya, bukan menghafal naskah. Yang harus dipahami adalah konsep, bukan naskah. Karena kalau naskah nanti kita nggak bisa improve, dan kalau lupa kita pasti blank, nggak tahu harus ngomong apa. Jadi harus paham dulu. Intinya habis ini misal habis pembukaan kan langsung Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Terus mari kita apa ya? Siapa ya sing sambutan? Silahkan sebelum membawakan acara atau apapun, nama-nama yang bertugas kalian cari juga, biar nanti kalau pas membawakan gak ngeblank teman-teman. Seperti itu harus dipersiapkan muanya. Konsep acara pun harus diketahui oleh teman-teman. Selanjutnya cara mengatasinya adalah latihan visualisasi. Jadi teman-teman ada yang suka ngevlog, angkat tangan. Nah itu adalah salah satu bentuk dari latihan visualisasi. Teman-teman live TikTok pun itu termasuk dari latihan Next Kak. Oke, ternyata sudah, terima kasih. Ada yang ditanyakan atau teman-teman ingin sharing, boleh banget. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Oke, luar biasa ya pemateri kita. Langsung saja kesimpulan dari materi tadi adalah harus berani berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan informasi atau mempengaruhi orang lain. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan tak suruh praktek. Oke, kita praktek aja ya teman-teman. Oke, prakteknya adalah silakan menyebutkan nama dan kayak bercerita tentang kisah-kisah hidupmu yang sangat mengesankan. Ya, sesimpel itu. Saya Dila Kurnia Fitriani, saya lahir di Bojonegoro tanggal 4 Agustus. Nama saya kan Adila Kurnia F. Tahu gak? Adila Kurnia F. Kenapa kok nama saya F. Karena dulu ternyata pas bikin kakak, ibuku cuma mendaftarkan Adila Kurnia. Nah karena hal itu ibuku beringinlah bikin lagi dengan kreativitasnya, menambahkan sendiri di kakak dengan menggunakan pulpen FTT. Alhasil sampai saat ini nama saya adalah FTT. Contohnya seperti itu teman-teman. FTT. Ayo, ada yang mau berpraktek? Oke, silakan. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Prakteknya kados sing diwau, Kak? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan nih Kak, di depan. Langsung mulai Kak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Muhammad Ali Sirajuddin, bisa dipanggil Mas Ali. Ya. Halo Mas Ali. Halo juga Kakak. Saya ini mau bercerita sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak. Saya hobinya mancing. Hobi saya mancing. Saya kalau mancing tidak pernah membawa umpan, Kak. Terus bawa apa? Bawa makan. Masya Allah. Terus makanannya? Makanannya bungkusan
Nanti kalau ada sisanya saya ambel-embel lalu dibuat umpan Kak. Seperti itu. Nggih. Terus silahkan ceritakan salah satu pengalaman mancingmu. Pengalaman mancing saya mancing di depan mancing di sekitaran Unesa, Surabaya. Seperti apakah itu? Mancing dengan menggunakan roti. Nah, ketika saya cemplungkan Gak tuh? dan saya itu mendapatkan ikan, kaget Kak, kaget. Ikan apa? Ikannya seperti ikan mas tapi tidak emas Kak, Terus? melainkan kuning. Kuning asli Kak. Ikan anu itu. Tombro, ya tombro, betul. Dan ketika itu saya bawa pulang, saya ditanya ibu, wis mancing dari mana Le? Dari diajak Pak D mancing di dekatnya Unesa. Dapatnya banyak, dapat lumayan banyak. Terus habis itu digoreng, dibuatkan lawuh positif Kak. Masya Allah, tabarakallah. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, pertanyaannya adalah sejak kapan ning Danau Unesa ana iwak ngono kira? Ada Pak paling. Itu Kamu mancingnya di mana sih? dalam Mancingnya di mana? di sana Kak. Luar biasa loh, tapi dia ya dari sini ke Unesa cuma buat mancing. Padahal perjalanan tahu nggak sih berapa lama? 3 jam Re. Aku tadi pagi-pagi ke sini dari Unesa. Enggak sih, aku kan kemarin ikut final Duta Pelajar Jawa Timur. Terus ke sini ke kampus dulu. Jam 7 sampai sini jam 10 lebih. Luar biasa capeknya, oke. Udah, terima kasih Mas. Oke, siap Kak. Ada yang mau bicara lagi? Udah. Mau orasi nggak apa-apa? Mosi-mosi seperti itu loh. Kayak yang dilakukan Bapak Prabowo dan Ibu Puan Maharani dan Ibu Megawati. Solid, hidup Jokowi dan lain-lain. Nggak boleh gitu ya. OSIS kok nggak bisa orasi gitu. Saya percaya program yang saya ingin gali adalah seperti ini. Bisa nggak? Oke, silahkan. Orasi ya. Langsung tak. Anggap saja ini adalah calon OSIS pura ya, calon ketua OSIS. Ketua OSISnya mana sih? Oke, next periode ya, next periode. Oke. Saya ini akan menepati janji saya. Saya akan menepati visi dan misi saya sebagai ketua OSIM periode 2026. Visi dan misi saya adalah membangun membangun akhlakul karimah kepada siswa. Contohnya gitu Kak. Contohnya gitu, betul. Oke, tak revisi ya. Oke. Masuk pantas Rek. Oke ya, ini kan tadi yang kita pelajari adalah gestur. Jadi nek orasi, ya tangannya kau lang ngene Rek. Iki apa yang anu? Apa catwalk? Enggak ada. Jadi yang sopan ya, kayak gini kan ketoknya kayak songong banget gitu. Jadi disahkan kayak saya akan gitu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, ada yang mau coba lagi mbak-mbaknya? Ayo. Boleh menceritakan kesehariannya ataupun lain-lainnya. Atau mau review materi deh, review materi atau review pengalaman pas LDKS ini seperti apa? Ayo, sini. Ayo. Sini. Ayo. Public speaking, ayo.
Oke, silakan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haratu Satya. Saya anggota OSIM si Kerohanian. Siapa? Kerohanian. Kerohanian, Masya Allah, tabarakallah sekali. Silahkan, ingin bercerita atau seperti apa? Monggo. Saya akan bercerita tentang keseharian saya di rumah. Boleh. Apakah teman-teman tahu kalau saya punya saluran di rumah? Ada yang tahu? Tahu kan pasti aktivitas saya di rumah ngapain? Saya itu di rumah cuma gabut, saluran, ngisi saluran. Tapi saya cita-cita saya pengen jadi kayak kakaknya. Masya Allah, jadi apa? Kayak itu loh Kak, yang ada di pesawat menyiarkan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Masya Allah sekali. Boleh. Menginspirasi sekali kakaknya ini. Saya juga pengen jadi kayak kakaknya. Aduh, kok kurang asik toh Al. Oke, DJS breaking. Gimana Kak? Kak. Boleh. Saya cerita apa lagi ya enaknya? Aku pikir Boleh, nek ngisi saluran. Saluran apa kalau boleh? saluran di WA itu loh Kak. Bikin salurannya channelnya apa namanya? Kak Jul. Oke, nanti tak cari ya. Mari kita review. Katanya Kak saya pendiam, saya cool gitu loh. Bulannya kalau sama kayak anak-anak itu manggilnya Kak Cul gitu Kak. Cool banget. Padahal saya asik banget loh Kak. Iya, seru. Sepakat sih, asik banget. Oke, cukup? Atau mau orasi sama teman-teman? Coba, ayo orasi. Inilah kita sambut penyampaian orasi dari calon ketua OSIM YPPP Miftahul Ulum Siti Haji. Kalau saya menjadi OSIM Miftahul Ulum Siti Haji jadi ketua, akan menyiapkan bagus-bagusnya LDKS ini, akan menjalankan kewajiban saya dengan baik supaya kedepannya Miftahul Ulum Siti Haji menjadi sekolahan yang aktif berperan di masyarakat, juga bisa menjadi motivasi para anak-anak didik lainnya biar menjadi semangat, inovatif dan kreatif lagi. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan. Oke, cukup? Oke, silakan duduk. Oke. Ini suaranya udah bagus loh, Rek. Dia intonasinya udah dapet. Dia tinggal banyak kosakatanya aja ya. Next jadi MC top. Amin. SM kelas berapa kamu? Kelas 10. Bisa sih itu, bisa sih. Oke, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Yakin nih? Jarang-jarang lo ketemu aku. Gak. Cukup? Oke, kalau mau kita berteman boleh banget follow IG aku. MC Adila Kurnia, dicari aja ya. MC Adila Kurnia. Kalau ada job boleh banget. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Adila Kurnia F atas ilmunya. Kemudian dilanjutkan pemberian penghargaan kepada pemateri, kepada yang bertugas, dipersilahkan.